Dia hanya menyumbangkan kekayaannya kepada Republik dan membangun negerinya, ya sehingga rakyatnya ya hidup dengan layak lah kan gitu. Siak ini harus dijadikan bahan studi untuk anak didik kita, bahwa dengan kondisi keadaan pendidikan pada waktu itu, kekayaan pada waktu itu, tapi bisa menguasai dunia. Siak Sri Indrapura, kota pusaka sekaligus ibu kota Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Terletak di pinggir Sungai Siak, sungai terdalam di Indonesia. Berjarak 98 km dari kota Pekanbaru, Siak menjadi destinasi wisata ikonik Provinsi Riau yang dikunjungi turis domestik dan mancanegara. Siak menyimpan sejarah kerajaan Melayu Islam pada abad 18 dan 20. Peninggalan masa keemasan itu masih tersimpan rapi di Istana Siak Sri Indrapura. Istana megah yang juga menjadi saksi bisu perjalanan kepemimpinan Sultan Melayu Siak di pesisir timur Sumatera. Istana Siak adalah tempat tinggal Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Sebelumnya, Siak berada di bawah kekuasaan Kerajaan Johor. Perebutan kekuasaan di Kerajaan Johor mengakibatkan perang saudara antara Sultan Johor dan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau yang disebut dengan Raja Kecil. Sultan Abdul Jalil kemudian mendirikan kerajaan sendiri di tepi Sungai Siak. Suwardi adalah seorang guru besar ilmu pendidikan sejarah Universitas Riau yang gigih bersama rekan-rekannya mengangkat Istana Siak menjadi peninggalan sejarah yang kini masih dapat kita lihat. Berdirinya Kerajaan Siak ini sebenarnya sebagai perpisahan dengan Johor Riau. Sebab raja yang mendirikan pertama itu adalah anak dari atau putra dari Sultan Johor, yaitu Sultan Mahmud. Yang kedua yang dibunuh oleh laksamananya karena peristiwa nangka, buah nangka. Rupanya dia punya selir, Sultan Mahmud nih. Sultan Mahmud punya selir, itulah yang melahirkan Raja Kecil, raja pendiri Kerajaan Siak. Sampai di Sungai Siak, dia cari tempat, nama kampungnya Buantan. Didirikannya lah kerajaan pada waktu itu menjadi Kerajaan Siak. Tahun 1723. Ibu kota mulanya di Buantan itu. Buantan itu kurang lebih 10 km dari Istana Siak. Tapi sekarang tidak dikenal lagi nama Buantan, namanya sudah nama orang ini. Apa namanya, dibuatkan kelapa sawit di situ. Jadi tidak nama Buantan lagi. Raja Kecil menjadi raja, dan Kompeni Belanda nanti akhir kan sudah masuk. Terjadi perang orang dari Melaka. Yang Belanda diserang oleh anak daripada Raja Kecil sebagai panglimanya, Sultan Mahmud namanya. Raja Kecil meninggal. Dia tadi 1723 mendirikan Kerajaan Siak, 1746 dia meninggal.
Perang Belanda yang gesit terjadi di Guntung namanya, di Siak itu. Nah itu perang Guntung, dan itu yang sedang kita calonkan menjadi pemimpinnya sebagai pahlawan nasional. Nah hasil nama Siak itu sebenarnya dari Sungai Siak. Nama sungainya kan Sungai Siak ini. Sungai yang terdalam di Indonesia. 25 meter ke dalamnya. Dan di atas tenang Siak itu, Sungai Siak itu, di bawahnya laju airnya. Allah di dalamnya Siak. Jadi nama Siak diberi kepada kerajaan karena dia berdiri di aliran Sungai Siak. Nah, dan Sungai Siak itu menjadi media perhubungan yang cukup ramai dari sejak zaman kuno sampai dengan zaman company. Ramai sekali memperdagangkan atau jadi perhubungan antara daratan Sumatera dengan Malaka. Kerajaan Siak kemudian berkembang pesat di bidang perdagangan dan juga pelayaran. Bahkan ibu kota kerajaan ini pun berpindah-pindah dari Buantan ke Mempura hingga akhirnya ke Senapelan yang menjadi cikal bakal kota Pekanbaru yang kita kenal saat ini. Jadi dari Buantan pindah ke Mempura. Itu anaknya yang memindahkan Abdul Jalil Muzaffar Shah itu. Sekarang makamnya di situ, yang calon pahlawan itu. Nah itu pindah ke situ ke Mempura karena memang Mempura dasarnya kalau ini kan agak jauh 10 km dari sungai. Dari Mempura ya rupanya kurang strategis juga. Dia kan ini untuk perhubungan ke Malaka ini, untuk perdagangan. Nah, akhirnya dipindahkan ke Pekanbaru. Karena Pekanbaru ini dari hutan-hutan rimba sana itu keluar barang-barang dagangan, barang-barang apa, dan malah terakhir ditemukan timah, ditemukan emas, ditemukan besi. Ya dari sana, dari Ulu Siak ini. Nah, jadi mereka pindah-pindah itu Pekanbaru. Makanya setelah dibangun oleh Sultan Siak, Pekanbaru itu dulu hutan belukar yang apanya di ujung sana itu dipindahkan setelah Siak dipindah menjadi Payung Sekaki namanya mula-mula. Negerinya Payung Sekaki seberang itu, Payung Sekaki. Nah, sudah itu baru setelah diramai perdagangan masuk ke sini di barang-barang dagangan bawa ke Malaka, ke Malaysia dan sebagainya itu, akhirnya ibu kota Pekanbaru dinamakan Pekanbaharu oleh Sultan Muhammad Ali itu. Pekanbaharu artinya pasar yang baru. Nah, itu namanya Pekanbaharu. Tapi akhirnya ditemukan itu sumbernya dalam seorang penulis tanggal 23 Juni 1784 berdirinya Pekanbaharu, yang akhirnya oleh masyarakat dijadikan Pekanbaru. Kerajaan Siak semakin eksis di masa kepemimpinan Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin, Sultan Siak ke-11. Kerajaan Siak memiliki pengaruh besar di pesisir timur Sumatera hingga Semenanjung Malaya. Hal ini dibuktikan dengan kemegahan Istana Siak Sri Indrapura yang menggambarkan kemajuan ekonomi Sultan yang memiliki hubungan baik dengan negara-negara di Eropa. Ya, perdagangan terutama bahan makanan kan, bahan makanan, dan juga yang tadi ada emas, ada timah. Nah, ini diperdagangkan ke sana, dibawa oleh Raja Siak untuk perdagangkan ke tingkat dunia kan. Nah, jadi Sultan itu memang hubungannya dunia, tinggalnya, kawinnya dengan orang Inggris. Permaisurinya orang Inggris. Dapat Hasim tuh. Hasim tuh istrinya orang Inggris. Terakhir dia tinggal di Singapura. Ya sebenarnya tempat pengumpulan barang-barang
yang dibeli untuk dijadikan sebagai museum lah kan gitu. Yang sekarang juga sudah dijadikan museum. Tapi dia sebenarnya kalau tempat kerjanya juga kan ada ruang sidangnya itu. Jadi pertemuan-pertemuannya, sebab Siak ini memang sudah demokratis. Sebab pemerintahnya tidak sultan sendiri, tapi ada 4 datuk didampingi. Sultan ini tadi seperti dia raja kecil dibantu oleh 4 datuk dari Minang, sampai sekarang masih itu 4 datuk itu. Datuk Tanah Datar dari Minangkabau, Datuk Agam dari Bukit Tinggi, Datuk 50 dari Payakumbuh, Datuk Kampar dari Kampar, dari Bangkinang. Megahnya Istana Siak dari zaman keemasan Sultan Syarif Hashim juga memberi manfaat bagi masyarakat Melayu Siak hingga kini. Istana yang kini menjadi daerah tujuan wisata internasional ikonik Provinsi Riau juga menjadi sandaran hidup bagi Zainuddin yang telah 40 tahun bekerja di sini, sekaligus melestarikan budaya Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Haji Zainuddin, bekerja di istana sebagai pemandu wisatawan. Asal dulu bukan jadi pemandu, jadi tukang tabas di taman. Jadi pemandu sekarang, alhamdulillah dapat jadi pemandu. Lama dah. 79. Bagaimana sedap rasa saya sini? Sedap memandu itu lain. Kita banyak berjumpa dengan orang yang tak kenal, bisa tahu orang ni gini, rupanya kerja sini, orang ni ini, orang ni begini kan, tahu kita kan. Kalau dari halaman itu cuma ada tuh puing-puing untuk sebagai bunga-bunga kan, menanda bunga-bunga situ. Dan lagi pun sampai ke dalam, masuk ke pintu depan, ada ruang tamu, ada ruangan tempat sultan. Ini tempat penarian di sini. Dari Zapin. Dan sini tempat makan permaisuri. Salah satu peninggalan Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil yang ikonik di Istana Siak ini adalah komet. Komet adalah alat musik gramofon yang mereproduksi suara dan musik yang direkam pada piringan hitam. Komet ini hanya ada 2 di dunia, yakni di Jerman, negara asalnya, dan kini masih terjaga di Istana Siak. Ini ya, apa tuh bunyi tak tuh ini tak ada nih. Ini ciptaan Beethoven, ini Mozart, ini Strauss. Yang bagian utama itu adalah komet. Komet itu lagu-lagu klasik. Jadi setiap situ acara-acara, setiap mau makan, mau minum dibunyikan komet tuh. Pada masa banyak kerajaan. Dihidupkan semasa sultan itu dihidupkan. Kalau ada tamu-tamu oleh sultan ini pasti dihidupkan. Nyatanya sampai sekarang di istana itu ada satu benda ajaib yang hanya ada di dunia 2. Apa benda ajaib itu? Komet. Nah, di Jerman asalnya dibeli oleh sultan. Yang di Jermannya sudah tidak ada lagi. Yang di sini masih utuh dan bisa masih kita dengarkan. Datang 1896.
Sepeninggal Sultan Syarif Hasim, putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia menggantikannya. Pada tahun 1915, ia pun ditabalkan menjadi Sultan Siak ke-12 sekaligus Sultan terakhir Kerajaan Siak. Ya sebenarnya rajanya kan Sultan Kasim itu 2. Sultan Kasim 10, Raja ke-10, Sultan yang terakhir Sultan Kasim 2. Yang pertamanya tadi 2010, yang 10. Yang ke-12 Kasim 2 kan. Nah sebenarnya yang cukup mempunyai jiwa bisnis sultannya adalah yang ke-11. Bapak dari Sultan Kasim. Ya, yaitu Sultan Hasim. Makanya nama istana itu dinamakan Sultan Istana As-Sariyah Hasimiyah itu. Ya itulah dia memang anak yang cukup terbina. Cuma tidak salah bapaknya sudah meninggal. Dia lahir kan. Umur 8 tahun dia disekolahkan ke Batavia. Jadi sekolah Belanda dia. Sekolah Belanda dan sampai umur 15 kebetulan Sultan Hasim meninggal. Akhirnya dia dinobatkan sebagai pengganti Sultan Hasim, sebagai Sultan Siak yang ke-12 pada tahun 1915. Karena daerah kita, dia kan tahun 19 berapa tadi? 25 ya? 15 ya? Nah, kondisi Indonesia kan sudah dimasuki oleh pihak Eropa kan? Ya. Nah, jadi dia bersaing, sehingga kita itu tergantung kepada perdagangan di tingkat Malaka itu. Yang di Pelabuhan Malaka itu dikirim ke sana. Jadi ekonomi relatif tidak sejaya masanya Sultan Hasim. Salah satu peninggalan yang merefleksikan kejayaan Kerajaan Siak di masa lampau adalah kapal Kato. Kapal yang memiliki panjang 12 meter dan berat 15 ton ini digunakan Sultan Siak untuk mengunjungi daerah-daerah kekuasaannya. Ya, singgasana ini satu-satunya untuk Sultan duduk. Ini singgasana ini berlapis pakai emas nih. Di dalamnya kuningan, di luarnya emas. Itu berlapis pakai emas semua tuh. Itu berlapis pakai emas. Jadi satu-satunya singgasana yang asli ini ya. Selain bangunan megah istana yang masih terjaga, ada beberapa spot yang masih dapat kita kunjungi, seperti Pos Opas, yang dulunya merupakan pos penjaga keamanan istana, dan juga Istana Peraduan atau tempat istirahat Sultan Syarif Kasim II dan permaisurinya. Di dalam istana ini terdapat sebuah foto penting dalam catatan sejarah, yakni selembar hitam putih Sultan saat menyerahkan mahkota sebagai lambang dukungannya untuk bergabung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan dengan diproklamasikannya kemerdekaan 17 Agustus 45, maka Sultan Siak langsung mengadakan hubungan dengan Presiden dan langsung menyerahkan pernyataan mendukung Republik Indonesia dan menyerahkan 13 juta gulden dana tunai serta mobil dan persenjataan yang ada di Siak diserahkan kepada Republik. Nah itu. Akhirnya Sultan diterima oleh Presiden Soekarno dan diakuilah Kerajaan Siak sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Nah kebetulan kelanjutannya dalam pembentukan proklamasi, daerah-daerah diberikan pemerintahan. Sumatera menjadi satu provinsi.
Saya dengan Pak Wan Galib, namanya sudah duluan dia meninggal, orang sana, orang Siak, mencoba mengusulkan Sultan Siak jadi pahlawan. Sultan Siak Qasim II itu kita usulkan jadi pahlawan. Di Aceh masih berkembang GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Kami pergi ke sana menemui Gubernur Aceh untuk studi tentang kebolehannya di Aceh bagaimana, itulah. Sebab dia tidak perjuangkan, tidak perang. Dia hanya menyumbangkan kekayaannya kepada Republik dan membangun negerinya, ya sehingga rakyatnya ya hidup dengan layak lah kan, gitu. Ya di akhirnya Sultan Siak berhasil kita usulkan jadi pahlawan. Ya karena kita studi maaf saja ya, waktu kami studi itu istana itu penuh dengan pohon beringin di atas, tak ditunggu. Ada tikus-tikus, ada beruk-beruk di situ tinggal. Begitu tidak dikenal orang, tidak dipelihara. Nah, tapi karena kami ingin siap menjadi akhirnya dapatlah bisa diterima, di mana orang pusat, kebudayaan pusat mengenal kerajaan Siak Sri Indrapura, dan akhirnya diadakanlah renovasi dan diadakanlah penyempurnaan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kita. Ya itulah yang kita harapkan, bahwa harapan kita bahwa Siak ini harus dijadikan bahan studi untuk anak didik kita, bahwa dengan kondisi keadaan pendidikan pada waktu itu, kekayaan pada waktu itu, tapi bisa menguasai dunia. Dia punya 12 jajahan. Deli, Serdang, Langkat, Asahan, Bina itu sampai ke Aceh Timur itu bagian daripada Siak. Dengan adanya perjuangan beliau sebagai pahlawan, pengikut-pengikut, dan diharapkan inilah Riau menjadi cita-citanya menjadi daerah istimewa. Daerah istimewa yang ciri utamanya karena Pekanbaru adalah provinsi Siak yang ke-6. Namanya dulu Provinsi Siak. Nah, mudah-mudahan itu dapat didengar, diterima kebesaran Siak ini yang sampai sekarang perlu kita angkat dan diwujudkan menjadi nama Provinsi Istimewa Riau.